Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali telah hadir bersama kita Pastor Joni Luntungan MSC. Saya Benadet Marita akan menemani Pastor Joni dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Pastor Joni yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor Joni. Salam damai Ibu Marita dan para saudari dan saudara yang terkasih. Apa kabar Pastor? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Pastor Joni. Kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pemurah, kami menghadap Dikau pada sore hari ini dan panjatkan pujian syukur atas semua anugerah, panggilan dan ajakan-Mu untuk berbuat baik dan bermurah hati terhadap sesama. Oleh karena itu, ya Bapa, bimbinglah kami hamba-hamba-Mu dengan Roh-Mu, agar kami mampu juga menjadi manusia-manusia yang pemurah dan penyayang, sehingga kami dapat dikenal bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Yesus meski kaya telah menjadi miskin karena kalian, agar kalian menjadi kaya karena kemiskinannya. Bacaan hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri, mereka minta dengan mendesak kami, agar mereka pun diperkenankan ikut pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48 yang akan disampaikan oleh Pastor Joni untuk kita semua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga, sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Joni untuk kita semua. Pastor, dari firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Pesan inti dari bacaan Injil Matius yang kita dengarkan pada hari ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mencintai dalam kenyataannya mudah diucapkan, mudah diungkapkan, mudah diteorikan. Tapi dalam praktek, dalam pelaksanaan, dalam wujud nyata, mencintai dalam arti yang diminta dan dituntut oleh Tuhan bukanlah hal
yang mudah untuk dilaksanakan. Manusia pada dasarnya lebih mudah mencintai orang yang mencintainya daripada mencintai orang-orang yang tidak menyukainya atau yang boleh dikatakan musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan bukan saja menghendaki, tetapi Tuhan mewajibkan untuk mencintai siapapun juga, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang tidak menyukai kita, termasuk orang-orang yang menjadi musuh-musuh dalam kehidupan kita. Tidak mudah, namun tuntutan yang wajib diwujud nyatakan, dipraktekan oleh setiap orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, yang mengaku dirinya seorang beriman Kristiani. Pastor, bagaimana cara kita mencintai musuh-musuh kita? Pertama-tama, kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita orang yang paling baik? Apakah kita orang yang pada dasarnya diterima, dicintai, pada dasarnya orang yang disukai oleh semua orang? Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, pasti ada orang-orang yang tidak menyukai, yang tidak mencintai kita. Tetapi walaupun kita tidak disukai, kita tidak dicintai, ada banyak orang yang juga mencintai kita. Bukan karena kita sudah berbuat sesuatu yang baik, bukan karena kita sudah menghasilkan prestasi-prestasi, tetapi sama tuntutan Tuhan terhadap masing-masing kita, demikian juga tuntutan Tuhan terhadap kita secara pribadi yang sudah mengalami dicintai baik oleh Tuhan maupun oleh sesama, pun sesama yang mungkin tidak menyukai, sesama yang musuh kita, sesama yang tidak searah, sealiran, sepaham dengan kita. Kepada mereka juga dan terhadap mereka juga kita harus nyatakan cinta, dan cinta yang sungguh-sungguh tulus dan asli. Sebagaimana Yesus nyatakan kepada orang-orang yang menganiaya, yang membunuh, yang menyalibkan, yang mengakhiri hidupnya atas cara yang tragis, menggantungkan dan memahkukan dia di kayu salib, bahkan yang menikam lambungnya dengan tombak. Kepada mereka juga Yesus dari atas kayu salib memberikan pengampunan dan menyatakan cintanya yang sungguh-sungguh tulus, murni, keluar dari diri untuk yang lain, demi membahagiakan, demi menyelamatkan yang lain. Panggilan dan tugas yang sama menjadi juga
tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang-orang yang membanggakan diri pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Bagaimana kasih Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Romo? Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah kasih, kalau boleh dikatakan, kasih yang altruistis. Kasih yang keluar dari diri. Kasih yang terarah kepada siapapun juga. Kasih yang tidak memanipulasi orang lain. Kasih yang tidak memanfaatkan orang lain. Kasih yang tidak menyalahgunakan orang lain. Tetapi kasih demi untuk yang lain, siapapun yang lain itu, bagaimanapun reaksi dan tanggapannya atas kasih yang kita tunjukkan dan berikan kepadanya. Ditanggapi atau tidak, dibalas atau tidak, disampaikan terima kasih atau tidak, kita wajib untuk mencintai orang lain. Dan hal itulah yang sudah dikonkretkan oleh Yesus sendiri terhadap murid-muridnya, terhadap kelompok 12 rasul pun dia yang mengkhianatinya, dia yang menjualnya dengan harga 30 keping perak, Yudas Iskariot, dia yang menyangkalnya sampai 3 kali, Simon Petrus, bahkan rasul-rasul yang lain yang meninggalkan dia dalam derita dan siksaannya seorang diri. Terhadap mereka juga Yesus menyatakan cintanya yang tulus, cintanya yang murni, dan cintanya yang sungguh-sungguh utuh. Dan menjadi paling jelas pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya di malam Kamis Putih. Itulah wujud dan tanda cinta, dan kemudian puncaknya salib sebagai tanda pemberian diri total, all out, termasuk untuk orang-orang yang tidak menyukainya, orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang membunuhnya. Dan itulah cinta yang sejati, cinta yang tidak mencari diri sendiri, cinta yang tidak mementingkan atau tidak menuntut dibalas, mendapat imbalannya, tetapi cinta ibarat sebuah anak panah yang lepas dari busur dan pasti tidak akan kembali ke busur tempat anak panah itu ditempatkan. Cinta manusia seringkali ibarat bola yang dilemparkan ke tembok oleh seorang pemain basket, dan bola itu kembali ke dirinya. Cinta Tuhan adalah cinta anak panah yang lepas dari busur menuju sasarannya, menuju tujuannya. Dan tujuan cinta Tuhan sangat jelas, manusia dan keselamatannya siapapun orangnya. Ya, bagaimana cara manusia membalas cinta Tuhan itu, Pastor?
Tuhan tidak menuntut yang wah-wah, Tuhan tidak menuntut yang luar biasa, tapi Tuhan menunjukkan atau membutuhkan balasan kasih dalam hal-hal yang biasa, yang sederhana, yang kita lakukan dengan hati yang besar. Perbuatan cinta yang besar tanpa hati yang sungguh, nilainya nol dan tidak ada. Perbuatan cinta, perbuatan kasih kecil didukung oleh hati yang tulus dan sungguh-sungguh, perbuatan itu punya nilai yang sangat tinggi. Tuhan tidak mementingkan kuantitas. Tuhan tidak mementingkan jumlah, tapi Tuhan lebih melihat, menuntut kualitas, mutu perbuatan kasih yang kita lakukan. Datang dari hati yang jujur, datang dari kedalaman kekayaan pribadi, atau hanya cinta mendatar di atas permukaan lewat ungkapan-ungkapan kata tanpa tindakan, perbuatan, dan aksi nyata yang menyentuh. Aksi nyata yang punya wujud yang jelas, yang dapat dirasakan, bahkan mungkin yang dapat menyentuh, yang dapat mengubah, yang dapat menobatkan orang lain, yang dapat membalikkan kehidupan orang lain lewat perbuatan kasih yang kita sungguh-sungguh jalankan dan berikan kepada yang lain. Dalam kenyataannya, ada orang yang seringkali atau tersentuh bukan oleh perbuatan, oleh aksi-aksi yang besar, bombastis, tapi tersentuh lewat perhatian kecil yang tulus, yang keluar dan datang serta bermuara dari hidup kasih yang sungguh-sungguh asli, yang tidak dipermainkan dengan kata-kata, tetapi lebih dikonkretkan, diwujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang jelas. Iya, Pastor, bagaimanakah cara manusia saling mengasihi terhadap manusia yang lain? Pertama-tama kita melihat apakah arti sesama. Sesama itu setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan, siapapun dia. Yeah. Sesama itu bukan terbatas pada saudari dan saudara dari satu suku yang sama, dari satu bangsa yang sama, dari satu marga yang sama, dari satu keyakinan iman yang sama, dari warna kulit yang sama, atau mungkin sesama kita definisikan atau formulasikan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang sepaham dengan kita. Tapi Yesus mengajarkan sesama setiap orang, siapapun dia, yang kita jumpai, kita temui, yang hidup bersama dengan kita dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Itulah sesama. Warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, warna rambutnya keriting, rambutnya lurus, orangnya tinggi, pendek, dan lain-lain sebagainya. Iman dan keyakinannya A, B, atau C, datangnya dari benua
A, B, atau C, pada saat kita berjumpa dengan Dia, apalagi dalam situasi Ia membutuhkan kita, kita punya kewajiban untuk menyatakan dan mengungkapkan cinta. Pertama-tama tentu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan aksi yang sungguh-sungguh punya arti, punya makna bagi yang kita jumpai itu. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Joni untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan masih bersama kita Pastor Joni Luntungan MSC. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Joni dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya atau mengirimkan usul dan saran, silahkan Anda kirimkan pesan singkat ke nomor 0882 9019 0900 0882 9019 0900. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita menyimak Pastor Joni untuk memberikan permenungan di bagian kedua pada hari ini. Pastor Joni, bisakah di bagian ini Pastor menjelaskan sedikit apa yang sudah disampaikan di bagian pertama tadi agar pendengar sahabat Oase Rohani Katolik yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya? Para saudari dan saudara yang terkasih, kata cinta kasih bukanlah kata atau ungkapan yang baru. Dalam kenyataannya, kata cinta kasih sudah menjadi kata yang banyak kali diucapkan, kata yang banyak kali disampaikan, yang diutarakan. Kita bisa menyusun sebuah tesis yang panjang, yang tebal tentang apa itu cinta kasih. Secara singkat, saya mau mengatakan, kalau ditanya cinta kasih itu apa? Mau atau menghendaki yang baik dan buat yang baik. Menghendaki atau mau yang baik mudah. Seorang murid taman kanak-kanak pun dia bisa katakan, Romo, saya mencintai Romo. Tapi belum berarti dia sungguh-sungguh mencintai dan dia menyatakan cintanya. Dia belum melakukan apa yang namanya kasih. Dia tahu mungkin lewat ajaran dan didikan orang tuanya, lewat ajaran dan didikan para pendidiknya di lembaga pendidikan taman kanak-kanak, dan sebagai pengikut Kristus, seperti yang sudah saya ungkapkan, cinta kasih itu
ya bukan soal teori. Cinta kasih itu bukan soal kata-kata. Cinta kasih Kristiani yang sesungguhnya lebih menyangkut atau lebih berhubungan dengan bagaimana saya wujudkan apa yang saya tahu tentang cinta dalam tindakan-tindakan, dalam aksi, dalam perbuatan-perbuatan konkret, nyata terhadap siapapun yang saya jumpai, yang saya layani, yang hidup bersama, yang Tuhan tempatkan dalam perjalanan kehidupan saya secara pribadi. Pengalaman membuktikan mencintai dengan sungguh bukan hal yang mudah. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata konkret setiap hari, manusia lebih banyak dan lebih sibuk mementingkan diri sendiri. Manusia lebih banyak dan lebih sibuk mengedepankan diri sendiri. Bahkan dengan cara mengesampingkan yang lain. Dan lebih sadis lagi dengan melenyapkan yang lain. Karena yang lain dianggap, yang lain dilihat sebagai saingan dan bukan sebagai saudari atau saudara, sebagai sesama. Dan karena dilihat sebagai saingan, kehadiran yang lain dianggap sebagai gangguan, maka yang lain itu harus dilenyapkan. Yang lain itu harus dikesampingkan. Yang lain itu harus dibasmi. Yang lain itu harus ditiadakan. Para saudari dan saudara yang terkasih, Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa. Teladan yang sangat istimewa. Teladan yang sangat unggul. Bagaimana mencintai, pun mencintai musuh, orang-orang yang tidak menyukai, orang-orang yang secara jelas menolak dan tidak menerima dia, bahkan orang-orang yang dalam perjalanan kehidupannya ditemani, didampingi, mereka yang masuk dalam kelompok orang-orang dekat, mereka yang masuk dalam istilah, kalau boleh kita katakan, masuk ring 1 ke-12 rasul. Dan di antara itu ada yang pada akhirnya mengkhianati dia, menyangkal dia, namun untuk kedua rasul dan rasul-rasul lainnya yang pergi meninggalkan dia, Yesus tetap menyatakan cintanya
yang sungguh-sungguh tulus. Tidak mudah, tetapi Yesus jalankan. Bukan demi mencari nama dan mengejar kepentingan pribadinya, tapi semata-mata demi menyelamatkan dan membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak menyukainya, termasuk mereka yang menolaknya, termasuk mereka yang menyalibkannya, termasuk mereka yang tidak sependapat, searah, dan sepaham dengannya. Kepada mereka juga, orang-orang yang tidak mengenal dan tidak menerima Allah, Yesus menyatakan cintanya, dan sungguh-sungguh cinta yang merangkul, cinta yang memberi kehidupan, cinta yang membawa keselamatan, cinta yang mengungkapkan kebahagiaan. Dan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan tadi dengan sangat jelas dan gamblang mengatakan, apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Apakah lebihnya saudari-saudara dan saya daripada pemungut cukai? Apakah lebihnya Anda dan saya dari orang-orang yang tidak mengenal Allah? Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita dituntut untuk membuat sesuatu yang lebih. Ajakan Santo Ignatius dari Loyola, kita harus berbuat lebih. Kita harus menjadi orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus yang tidak puas pada batas. Kalau saya boleh melakukan nilai 100, mengapa saya berhenti pada 99? Kalau saya boleh mempersembahkan 1000, mengapa saya hanya memberikan 200? Saudara dan saudari, kita harus menjadi pengikut Kristus yang memiliki semangat magis, semangat memberi lebih daripada yang dituntut dan yang Tuhan kehendaki dari kita masing-masing. Panggilan kepada hidup sempurna, panggilan kepada kesempurnaan adalah panggilan wajib bagi setiap pengikut Kristus. Kesempurnaan sesuatu yang bukan saja tentu berhenti pada gagasan, pada pendapat-pendapat, pada kata-kata, tapi kita belajar terus-menerus menuju ke titik sempurna dengan belajar melihat bagaimana Yesus
yang sempurna sebagaimana Bapanya di surga sempurna adanya. Menjadi sempurna bukan hal yang mudah, tetapi tidak berarti tidak mungkin atau mustahil atau hanya pada satu dua pribadi tertentu. Setiap orang beriman, setiap pengikut Kristus diwajibkan untuk menjadi sempurna. Dan dalam proses menjadi sempurna hadir tokoh Kristus. Kita belajar, kita berguru, dan kita lihat apa yang Yesus laksanakan sejak ia tampil di hadapan umum sampai pada saat dia memberikan hidupnya, pada saat dia disalibkan, sampai pada saat dia pulang dan kembali kepada Bapanya. Yesus memberikan hidup seutuhnya. Yesus memberikan yang dia miliki. Dan Yesus sungguh-sungguh untuk yang lain dalam melaksanakan kehendak Bapanya. Sabda Yesus sendiri, makananku ialah melaksanakan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa, Yesus wujud nyatakan, terjemahkan, dan ejawantahkan dalam mencintai dan menyelamatkan manusia, siapapun, termasuk mereka yang menolak dan membunuhnya. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, dalam bacaan pertama dikatakan, dan kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, ia menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Maksud dari ayat ini apa, Pastor? Ayat yang dipetik dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Ini yang namanya penghampaan diri, pengosongan diri. Jadi Yesus rela menjadi miskin, rela menjadi kosong untuk mengisi, untuk memperkaya, untuk membuat yang lain hidup. Dia rela mati untuk menghidupkan yang lain. Menjadi miskin berarti Yesus melepaskan segala-galanya. Menjadi miskin berarti bagi Yesus yang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan karena kemiskinannya, kata Paulus, kita menjadi kaya. Miskin dalam arti dia hampahkan, dia kosongkan
Dia persembahkan, dia berikan semuanya, bahkan nyawanya, agar kita yang terbebani dosa, agar kita yang hidup di jalan kegelapan boleh mengalami jalan yang terang, keselamatan, karena pengosongan, karena pemberian diri, karena persembahan yang total. Dan kemiskinan Yesus bukanlah kemiskinan yang dibuat-buat, bukanlah kemiskinan sekedar untuk pamer, mencari nama, tapi kemiskinan yang sungguh-sungguh dalam arti menghampahkan diri agar ia diperkaya oleh Allah Bapanya, dan dari kemiskinannya itu juga dia memperkaya dan dia membuat yang lain menjadi dari tidak apa-apa menjadi apa-apa. Dari tidak bernilai memiliki nilai. Dari hampa menjadi berisi dan ada sesuatu. Dari tidak diperhitungkan menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Yang tidak masuk dalam bilangan menjadi orang-orang yang masuk dalam hitungan dan bilangan. Dan itu, saudari dan saudara, terjadi karena Yesus menghampahkan diri. Tanpa penghampaan diri, pengosongan diri, tidak mungkin keselamatan, tidak mungkin kebahagiaan itu hadir dan nyata dalam kehidupan manusia. Para saudari dan saudara, Rasul Paulus mengajak kita sekalian untuk menjadi orang-orang sama seperti Yesus, siap dalam pelayanan lewat pemberian diri, lewat pengosongan diri, untuk membuat yang lain menjadi kaya. Pelayanan dan pemberian diri yang sungguh-sungguh tulus, tanpa pamrih, tanpa menuntut imbalannya, tapi sungguh-sungguh total. Satu pemberian diri yang bukan saja pemberian demi untuk mencari nama dan kepentingan diri sendiri, tapi pemberian diri demi untuk yang lain. Dan yang lain siapapun dia, yang lain yang memberikan tanggapan, yang lain yang tanpa tanggapan, yang lain yang memberikan reaksi, pun yang lain yang tanpa reaksi, yang lain yang mengungkapkan terima kasih, pun yang lain yang dingin, cuek, dan acuh tak acuh. Kepada mereka kita harus tanpa terpaksa mengosongkan diri, memberikan diri, bahkan memberikan yang terbaik
yang paling kita cintai hidup seperti yang sudah diteladankan Yesus sendiri kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawa hidup untuk orang lain. Saya ingin mengatakan sekali lagi, definisi atau rumusan kasih secara singkat, mau atau menghendaki yang baik, dan yang jauh lebih penting, melakukan yang baik. Mau dan praktekan. Bukan sekedar menginginkan dalam angan-angan, dalam gagasan, dalam mimpi, dalam kata-kata, tapi apa yang kita kehendaki lewat kata-kata, lewat gagasan, lewat ajaran yang kita dapatkan, lewat teori-teori yang indah, kita daratkan dan kita tukikan dalam hal-hal yang nyata, konkret, berarti, menyentuh, membuat orang lain mengalami dan merasakan sesuatu. Membuat orang lain mengalami dari apa yang kita lakukan, dan sungguh-sungguh kita lakukan dengan hati yang tidak mencari diri dan tidak mementingkan diri. Dengan semangat tidak bersembunyi di balik apa yang saya lakukan, dan di situ ada ego, ada pribadi yang minta dihargai, yang minta diapresiasi, yang mungkin minta disebut-sebut, yang minta dipanggil atau ditulis namanya. Ditanggapi atau tidak, dihargai atau tidak, sama seperti Yesus, kita harus mengosongkan diri. Dan inilah proyek, inilah pekerjaan yang tidak dapat kita tentukan waktunya, tetapi proyek seumur hidup selama Tuhan menghendaki kita hidup. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Joni untuk kita semua. Dan dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Pastor Joni Luntungan MSC dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Baiklah, kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Joni. Kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, lewat Yesus Putramu, Kau ajarkan hukum kasih. Yesus saudara kami berkeliling sambil berbuat baik. Yesus saudara kami berkeliling bukan sambil berteori yang baik, bagus, dan indah. Terima kasih untuk teladan, kesaksian, dan warisan kasih yang Yesus saudara kami tunjukkan
dalam perjalanan kehidupannya, khususnya sejak ia tampil di hadapan umum. Perjalanan kehidupan Yesus Putramu berjumpa dan melayani pelbagai macam orang, mereka yang sepaham dan yang tidak sepaham dengannya, mereka yang menerima pun yang menolak, mereka yang mencintai juga yang membencinya, semua dilayani dengan kasih yang tulus, tanpa pamrih, murni, dan semata-mata demi mencintai mereka. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami pengikut-pengikut Kristus Putramu itu, bukan saja berbicara dan berangan-angan tentang kasih, tapi lebih daripada itu, limpahilah kami rahmat-Mu untuk melaksanakan, untuk mewujudkan, untuk menghadirkan dan mengkonkretkan cinta Yesus Putramu dalam kehidupan kami setiap hari terhadap siapapun yang kami jumpai, yang kami layani dalam hidup keluarga, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup menggereja, dalam lingkungan kerja di mana kami berada dan melaksanakan panggilan perutusan kami setiap hari. Semoga kami menjadi pengikut-pengikut Putramu yang sungguh-sungguh sejati, karena kasih sejati yang kami wujudkan dalam kehidupan harian kami. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dalam Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudari dan saudara, keluarga, tugas dan karya, semua orang yang kita doakan, sahabat, musuh, orang-orang yang mencintai dan yang membenci, orang-orang yang menolak dan menerima, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat.